Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah melimpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang temanya itu adalah menjadi manusia muslim yang utuh. Nah, gimana sih? Pertama-tama kita harus paham dulu nih, setiap kita orang Islam itu harus memahami berbagai macam aspeknya gitu ya. Jadi orang Islam itu tidak hanya mempunyai status hanya beragama Islam saja, tapi harus juga memahami tentang niatnya gimana, perbuatan kita gimana, hati kita gimana gitu. Jadi harus dipahami secara menyeluruh. Baik, nah bagaimana sih cara menguatkan, gimana sih caranya supaya mahasiswa itu bisa menjadi seorang muslim yang utuh? Yang pertama itu tentu ada aspek ibadah dulu nih, aspek ibadah kepada Allah. Nah mungkin contohnya itu kayak sholat, kita harus melakukan sholat, terus puasa. Nah mungkin untuk di poin sholat ini sudah jadi hal yang lumrah ya di kalangan khususnya para remaja atau di kalangan mahasiswa. Mungkin kayak banyak tugas atau mungkin ada tugas kerja kelompok, agenda organisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu pas di waktu sholat gitu. Nah kan tidak sering juga kita bakal mengundur waktu sholat itu, jadi kurang tepat waktu. Nah sebisa mungkin itu tuh harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih tepat waktu. Jadi ketika dengan azan, kalau misalnya ada agenda rapat, kumpul atau lagi kerja kelompok, diusahakan di stop dulu lah, kita langsung saja mengambil air dulu gitu. Nah untuk puasa sendiri, ya mungkin kan mahasiswa ini banyak dari kita yang ngekos ya, mungkin banyak yang menghemat uang atau apa. Nah alihkan saja lihat, misal kita hari itu nggak punya uang nih, nah niatkan saja untuk berpuasa, misal mulai dari hal biasa saja, misal untuk di puasa hari Senin dan juga Kamis. Nah itu kan lumayan kan, bisa menghemat uang. Biasanya kan makan sekali itu bisa 30.000 sampai 50.000. Nah kita bisa saving uang tentang itu kan. Nah luruskan saja niatnya, diganti dengan puasa. Nah, selanjutnya ada aspek akhlak kepada Allah. Nah, ini bagaimana sih? Contohnya, kita sebagai mahasiswa itu harus berpegang teguh dengan prinsip dan selalu mengamalkan kayak jujur, amanah, menolong sesama, dan tentunya tidak merugikan orang lain. Nah, misalnya kita sedang melaksanakan kuis atau UTS, kita harus jujur, jangan mencontek atau searching dulu itulah intinya. Menolong sesama tentu ya kita harus berbagi ilmu lah. Misalnya ada teman kita tuh yang kesusahan dalam misalnya belajar coding lah, kan tidak semua orang itu bakal cepat langsung ngerti gitu kan. Nah kita bisa tuh untuk menolong, misalnya tanya aja, kalau kan biasanya kan orang-orang manusia orang-orang atau teman-teman kita kalau misalnya merasa kesusahan itu kayak malu gitu kan. Nah kita tanyain aja, gimana, aman gak, atau kamu ngerti gak gitu. Nah kita harus inisiatif aja dengan sendiri. Setelah itu kita membantu. Tentu saja kayak tidak merugikan orang lain. Nah ini tentu betul ya. Kita sebisa mungkin kalau bisa jangan mengandalkan orang lain. Kita harus bisa mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain gitu ya. Terus selain itu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Nah kita sebagai muslim juga harus seimbang nih untuk aspek pahala ini, untuk melakukan perbuatan baik di dunia dan mempersiapkan untuk akhirat itu. Nah di dunia ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu sampai akhir hayat lah. Pokoknya jangan bosan untuk kalian menuntut ilmu, dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Kita harus sering yang kita sebutkan tadi gitu, kayak sering sholat waktu tepat waktu,
usahakan untuk puasa di setiap minggunya atau mungkin berzakat jika mampu. Nah, selanjutnya ada tantangan di kehidupan modern di kehidupan sekarang. Nah, kita itu harus pintar dalam memilah-milah teman gitu. Kita harus jauhilah pergaulan yang bisa menjerumuskan kita pada hal yang negatif. Kita harus memperbanyak teman yang bisa membawa kita ke tempat yang bisa ke tempat yang lebih baik gitu. Nah, oke, mungkin cukup itu saja. Mungkin sekian materi ceramah dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.